meskipun secara ideal seharusnya tidak terjadi seperti itu. Misalkan manusiawinya karena memang di bulan Syawal kita punya ibadah yang lain, ya, ibadah memperbanyak silaturahim, ibadah merilekskan diri gitu ya, dengan hiburan, dengan berpariwisata, dengan halal bihalal dan lain-lain. Oleh karenanya maka dari hal yang faktual seperti itu, Majelis Qurani kali ini barangkali mungkin lebih banyak sifatnya tadzkirah saja, ya. Mengingatkan diri kita semuanya untuk kita bangkitkan kembali spirit kita hidup bersama Al-Quran ini. Nah, di dalam Al-Quran ada potongan atau ada penggal ayat, ya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau diabadikan di ayat ini. Beliau mengadukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Rasulullah ya mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadi Al-Quran ini, ya, sebagai sesuatu yang dicampakkan, mahjuran. Jadi hijrah itu, ya, maksudnya dicampakkan, ditinggalkan. Sama dengan hijrah juga meninggalkan. Hijrah itu meninggalkan satu tempat menuju ke tempat lain. Meninggalkan Al-Quran menuju ke, ya, hal yang diperhatikan yang lain. Jadi kita meninggalkan Al-Quran bulan Syawal menuju ke hiburan-hiburan tadi, ya, menuju ke aktivitas-aktivitas yang lain, menuju ke kegiatan-kegiatan yang lain. Sebetulnya apakah itu bagus? Ya tidak. Boleh, misalkan pertanyaan boleh tidak? Ya, sebetulnya tidak jadi masalah. Karena Al-Quran dengan kegiatan amal soleh yang lain tidak harus dipertentangkan. Al-Quran itu makanya judulnya kita spirit. Spiritnya, nilai-nilainya yang kita bawa. Nilai-nilainya yang harusnya mensibugoh aktivitas-aktivitas kita. Makanya tidak harus dipertentangkan. Karena seandainya kita komit istiqomah saja, misalkan dengan katakanlah Ramadan khatam 1 juz Al-Quran, itu kan bacanya sehari maksimal 1 jam. Maksimal banget yang bacanya betul-betul ya tak betul, terbata-bata 1,5 jam ya sudah selesai. Gitu. Jadi 24 kurangi 1,5 jam, sisanya masih sangat banyak. Sisanya masih sangat banyak. Jadi nah, masalahnya adalah misalkan kenapa di bulan Syawal ini kita interaksi dengan Al-Quran jauh drastis gitu, menurun. Nah, itu ada sesuatu dengan bagaimana kita menjaga spirit Al-Quran. Kita bisa menjaga konsistensi kita bersama Al-Quran. Mungkin di bulan Ramadan aktivitas kita ngaji dulu. Pagi-pagi kita ngaji dulu. Di bulan ini, ya, bangun tidur, sholat subuh, habis itu persiapan yang lain. Tidak sempat kita sisihkan waktu untuk membaca mushaf Al-Quran, mengkajinya, mentadabburinya, dan seterusnya. Oleh karenanya mudah-mudahan ya, meskipun kita misalkan yang menurun tadi, bagi yang konsisten, alhamdulillah, ya, itu
mudah-mudahan kita tidak termasuk di kondisi ya umat Nabi Muhammad atau kaum Nabi Muhammad yang dikeluhkan di sini oleh Rasulullah. Inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Semuanya kaumku telah menjadi Al-Qur'an sebagai sesuatu yang dicampak, sesuatu yang ditinggalkan. Ya, kalaupun mungkin ditinggalkan, bukan ditinggalkannya seperti mana mungkin asbabul wurud ayat ini. Ayat ini kan orang-orang kafir yang mengatakan ya la tasma'u li hadzal qur'an wal qafi. Itu ayat yang mendasari ayat ini. Orang-orang kafir yang mengatakan kepada orang-orang yang ada ketika itu, jangan mendengarkan Al-Quran. Wal-ghawfi, bahkan bikin keributan supaya Al-Quran ini tidak didengar. Supaya Al-Quran ini nilai-nilainya tidak ada yang ambil, tidak ada yang mengambil, ya, memahami dan menerapkan. Dibikin keributan, dibikin ya mungkin hal-hal yang mengacaukan suasana, hal-hal yang mengacaukan perhatian orang. Nah, kalau kita mungkin lah katakan ya dalam bahasa kita barangkali mungkin kondisi menurun, level kualitas, level kuantitas, level kualitas, level perhatian tentang Al-Quran di bulan Syawal ini mudah-mudahan bukan karena itu, tapi mungkin hanya karena kelengahan dan kelalaian saja, dan mudah-mudahan Allah mengampuni itu dan mengembalikan spirit Al-Quran. Nah, tapi kita lihat dulu ciri-ciri yang hajrul Quran atau ruang lingkup hajrul Quran itu seperti apa. Orang yang meninggalkan Al-Quran itu seperti apa. Pertama, ya ini kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dia mengatakan di antara bentuk-bentuk hajrul Quran itu adalah tidak mendengarkan Al-Quran. Nah, hal yang paling ringan sebetulnya mendengarkan Al-Quran. Yang mungkin bacanya minim ya dengarkan. Banyak waktu. Kalau di rumah, ibu-ibu sambil beres-beres, ya, sambil mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah, kita bisa mendengarkan Al-Quran. Sekarang banyak sekali fasilitasnya di HP juga bisa. Yang online juga bisa, ya, bisa di-download dan bahkan kita bisa menghafalkan Al-Quran dari mendengar. Dari mendengar. Saya sering cobakan pada orang-orang yang bacaan Al-Qurannya masih berat. Dia ternyata bisa menghafal Al-Quran persis seperti yang qori bacakan, ya. Kita ngambil qori bisa apa namanya, yang fasih betul bacanya Syekh Al-Qusari. Kita mau baca, menghafalkan 2 ayat, 3 ayat pendek misalkan, mungkin satu baris, 2 baris, di setel aja, diulang-ulang. Di aplikasi ada. Atau kalau suka ada juga di YouTube itu yang memang yang mengupload bagi surat-surat yang memang diulang-ulang. Bisa untuk mengakrabkan surat-surat tertentu, jadi lebih akrab, lebih mudah kita hafal. Itu memang langsung untuk dihafal, diikuti. Saya sering praktekkan kalau menghafal sesuatu untuk membantu itu direkam dulu, terus kita setel berulang-ulang. Jadi sambil nyetir, sambil bisa ngikutin melafalkan. Jadi tidak ada alasan sebetulnya untuk tidak mendengarkan Al-Quran. Ya. Jadi yang pertama adalah mendengarkan Al-Quran. Dan ini orang jarang. Ya, padahal pekerjaan yang sangat mudah. Sarananya banyak sekali sekarang. Ya, tidak ada yang tidak punya HP. Atau mungkin hampir tidak ada yang tidak punya radio. Atau apalah, MP3 dan lain-lain. Itu yang pertama. Tetapi ya ini kelanjutannya, kita mendengarkan itu dengan
memperhatikannya. Jadi kalau setel Quran tapi juga sambil setel sinetron kencang-kencang, Qurannya kalah ya jangan. Setel Quran tapi ini anak lagi nangis ya matiin dulu. Apalagi ngadat misalnya terus-terusan kita matikan dulu. Dalam kondisi normal ya bisa sambil kita dengarkan, sambil kita simak, meskipun mungkin level menyimaknya 70%, itu tidak jadi masalah. Yang kedua, ini langsung tidak mengamalkan, tapi mungkin dari bawah dulu ya yang saya quote itu, enggan mentadaburi Al-Quran, enggan memahami Al-Quran, tidak ada niatan, tidak ada maksud, tidak ada keinginan. Bukan hanya lupa, tapi memang tidak ada. Nah, itu termasuk hajrul Quran. Mudah-mudahan kita tidak termasuk. Karena kalau yang tidak mau mentadabburi Al-Quran, kata Allah, afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfalu. Orang yang tidak mentadabburi Al-Quran itu seperti orang yang hatinya yang dikunci. Dikunci hatinya oleh Allah untuk tidak mau mengerti Al-Quran, tidak mau mentadabburi Al-Quran, meresapkan nilai-nilai Al-Quran ke dalam pikirannya, ke dalam hatinya, ke dalam sanubarinya, gitu. Itu yang enggan mentadabburi Quran, enggan memahami Al-Quran. Al-Quran ini susah Pak Ustaz, ini kan bahasa Arab, saya nggak ngerti. Siapa bilang susah gitu? Banyak banget sekarang sarana-sarananya. Sekali lagi, ya banyak sekali. Ada Quran terjemah bahasa Indonesia, ada Quran terjemah di kita orang Sunda, ya ada mushaf terjemah bahasa Sunda, bahkan ada mushaf terjemah harfiah gitu. Pengen ngerti nih, belajar sama bahasa Arabnya. Ada tafsir ringkas, ya, biar lebih mengerti, tapi nggak mau yang terlalu panjang. Ada ringkas, ada tafsir Muyassar bahasa Sunda sederhana di musola kami di sini di dekat kantor Hasbi. Dari hari berapa hari setelah Idul Fitri atau langsung kita baca, tradisi membaca satu ayat, dua ayat baca Al-Quran pada sholat subuh dengan membaca terjemahnya dan tafsir ringkasnya. Ya, kita bacakan karya guru kami Ustaz Juhaman saja yang dekat di sini. Setelah saya pelajari juga beliau cukup banyak referensi, menukil dari banyak tafsir. Nah, jadi alhamdulillah sudah hampir berapa juz ya? 4 juz mungkin. Itu padahal dari satu ayat, dua ayat kadang gitu. Ya, hanya 10, enggak, kurang dari 10 menit kadang. Nah, tapi kita jaga konsistensi. Dan ini penting gitu. Memahami bagaimana Al-Quran itu akan menjadi hudal linnas, dan menjadi petunjuk bagi kita ini. Kalau tidak dipahami, kalau tidak ditadabburi, ada istilah kalau orang Sunda mah ya, sehingga monyet ngabubulung kelapa katanya gitu. Kita tahu Quran itu adalah kitab petunjuk, ya, kitab universal, kitab yang membangkitkan umat Islam ini menjadi inspirator peradaban dunia, muncul ilmu pengetahuan dan lain-lain yang diantara inspirasinya awalnya dari Al-Quran, terutama di era peradaban modern ini. Dan lain-lain, tapi ternyata kita enggan memahami apa isi kandungan Al-Quran, apa pesan-pesannya gitu. Nah itu ya, ini sama termasuk bentuk dari hajrul Quran, enggan mentadabburi, enggan memahami Al-Quran. Yang selanjutnya ya, setelah mentadabburi, memahami, tidak mengamalkannya dan tidak menegakkan apa yang dihalalkan dan diharamkan,
Ya, meskipun dia membacanya, mungkin mengkajinya, mempelajari. Alhamdulillah. Nah, ini banyak seperti ini ya. Mungkin masih banyak. Karena kalau kita setiap kita mengamalkan pasti akan lahir pribadi-pribadi Qurani, ya. Dari pribadi-pribadi Qurani lahir keluarga-keluarga Qurani, lahir masyarakat Qurani, lahir peradaban Quran seperti dicontohkan di zaman Rasulullah SAW. Ciri mungkin sekarang masih banyak orang bermaksiat, masih banyak rambu-rambu petunjuk Quran tidak dijalankan, yaitu sebuah tanda, sebuah indikasi bahwa banyak ayat-ayat Quran itu belum diamalkan. Petunjuk-petunjuk Al-Quran itu masih terbengkalai. Oh, itu banyak ustadz yang ngaji rajin itu mingguan, jemaah, ya. Hadirnya itu kan runut, ya. Orang interaksi dengan Quran itu bukan hanya membaca, mengkaji, mengaji, mentadaburi. Orang mentadaburi aja belum tentu bisa mengamalkan. Jadi untuk bisa mengamalkan Al-Quran butuh komitmen tersendiri, butuh niat, tekad tersendiri. Makanya ada orang-orang yang mungkin dia membacanya nggak bagus, tapi dia punya komitmen untuk mengamalkan ayat-ayatnya. Oh, itu subhanallah. Ya. Saya ya pernah membaca, bukan membaca maksudnya interaksi ya dengan satu komunitas masyarakat yang di situ tokohnya terinspirasi dari satu ayat saja. Satu ayat kemudian beliau amalkan dan subhanallah terjadi perubahan sosial yang sangat dahsyat. Ya mungkin beliau bukan mengambil satu ayat, banyak ayat dia amalkan dan cukup terjadi perubahan-perubahan. Itu kalau Al-Quran yang diamalkan. Ya. Maka tadi seperti disampaikan, Rasulullah dan para sahabat mengamalkan Quran ini karena kata Ibnu Abbas, ya, kami dahulu zaman Rasulullah mengambil 10 ayat dari beliau, ya, kita hafalkan, kita pahami, dan kita tidak ngambil lagi, tidak minta lagi diberi hafalan baru Al-Quran kecuali sudah mengamalkan. Jadi hasbi ini sekali lagi nama hasbi itu kan menghafal Al-Quran atau hafal Al-Quran seperti Rasulullah, ya, seperti Nabi. Hasbi hafal Al-Quran seperti Nabi Muhammad SAW. Spiritnya ke situ. Jadi al-mathalul a'la kita kan prototipe ideal, contoh ideal, suatu hasanah ideal gitu. Jadi siapa lagi? Paling tinggi ya Rasulullah. Ya boleh kita ngambil teladan orang-orang yang ada, yang masih kita saksikan, kita lihat para ulama, para pejuang, tokoh siapapun yang kita kenal, yang kita kagumi. Tapi mau nggak mau, gitu dengan ayat Arsalnaka rahmatan uswah hasanah, ya, apa itu? Di dalam ayatnya ada yang bisa mengingatkan uswatun hasanah. Allahumma shalli wa sallim. Juz ke-28. Yaitu semuanya sepakat bahwa prototipe ideal itu, ya, kalau kita mengagumi seseorang manusia gitu, di muka bumi ini ya Rasulullah. Tidak ada lagi yang lebih tinggi dari itu. Bahkan kita mengagumi nabi-nabi yang lain, ya tetap prototipe paling ideal yang bagi kita termasuk dalam Al-Quran ini. Makanya hasbi itu muncul di situ mengingatkan
yang mengingatkan para pengurusnya, para penggerak semuanya. Kita dalam menggulirkan Al-Quran ini ya, contoh utamanya Rasulullah. Termasuk dalam program-program yang kita hidupkan di situ. Bukan tidak melihat tuntutan zaman, ya zaman tetap sama. Cara menjawab tuntutan zaman itu ya, para pengurus Hasbi yakin kita tidak akan lurus ya, urusan umat ini kecuali dengan apa yang telah meluruskan para pendahulu. Nah, seperti itu. Oleh karenanya ini di antara bentuk Hajrul Quran tidak mau mengamalkan atau sangat lemah kemauannya dan membiarkan. Jadi kalau sangat lemah dan membiarkan ya bisa jatuh, lama-lama bisa jatuh ke tidak mau. Tapi kalau lemah-lemah hadir majelis seperti ini, teringatkan lagi, lemah-lemah hadir di majelis Quran yang lain, di tadarusan majelis taklim, di pengajian, muncul lagi komitmen. Kita berusaha sedikit demi sedikit ya. Karena mengamalkan Quran ini memang tidak gampang. Jaminannya adalah surga, jaminannya adalah di dunia hasanah, fil akhirati hasanah. Contoh misalkan banyak hal-hal ya ini misunderstanding terhadap Quran. Dan ini diantara yang Hasbi peduli ingin coba jawab ya. Meskipun belum dari posisi itu, tapi sekarang berusaha. Saya berusaha juga mencari prototipe, contoh-contoh aplikatif kekinian. Misalkan kaitan dengan Ahlul Quran. Ahlul Quran itu orang yang contoh kecil aja, bersih gitu, bersih tertib. Itu harus kita praktekkan. Kami melihat misalkan ada di salah satu foto status salah seorang rekan saya, beliau juga mengelola beberapa pesantren. Saya bilang, Ustaz, itu bagus sekali. Dia lagi studi banding salah satu pesantren tahfidz di Garut, katanya di daerah Limbangan. Nah, hingga saat ini kita belum mengunjunginya. Lihat dari fotonya itu udah kayak apa? Kayak destinasi wisata yang lagi viral gitu. Rapi, bersih, hijau gitu. Itu padahal dia dipoto dari satu kayak pila, jadi itu di pila. Bukan ini katanya pesantren Quran. Oh, menarik saya bilang. Jadi ada yang bikin pondok pesantren tertib, rapi. Orang mau datang situ, bahkan sampai orang level the haves gitu ya, orang kaya sekali. Orang bisa ke situ ya mendapatkan tazkirah dari orang-orang yang menghafal Quran, mencintai Al-Quran, juga menikmati alamnya. Itu kan dahsyat. Ya. Jangan dikesankan orang-orang menekuni Al-Quran itu pasti kumuh. Jangan. Kesalahan. Islam tidak mengajarkan kita jadi orang yang tekil, orang yang kumel, tidak perhatian terhadap kesehatan, kebersihan, tidak perhatian terhadap lingkungan. Itu sesuatu yang misunderstanding, itu salah. Bisa jadi itu kesalahan dalam memahami, yang mempersepsi Al-Quran. Makanya ngamalkannya pun juga ya, salah. Oleh karenanya, misalkan Ahlul Quran itu ya udah menekuni Al-Quran aja, nggak usah memperhatikan sisi-sisi sosial, ekonomi. Yang penting ya menghafal, mempelajari, mengkaji. Ya itu juga salah gitu. Tidak diajar oleh Rasulullah. Gimana nanti Islam akan jadi rahmatan lil alamin. Bahwa mungkin ada satu dua yang memang tidak sempat dia expert ya.
dia pakar dan memiliki keistimewaan di bidang-bidang yang lain ya nggak usah. Tapi tidak mengabaikan itu, apalagi melarang orang lain. Nah itu jadi jangan sampai misunderstanding terhadap Al-Quran, salah paham. Dan misalkan, dan ini ya mohon maaf gitu ya, kalau ada ini pemandangan-pemandangan yang ada di hadapan kita, ya sebetulnya bukan untuk disampaikan, ini bukan untuk bukan dalam konteks menjelekkan, caci tidak, tapi untuk menyampaikan sama-sama kita memahami situasi kondisi ini agar sama-sama bergerak. Saya tidak menyebutkan nama ataupun lembaga ataupun apa-apa. Ini fenomena. Ya. Misalkan fenomena ya mungkin tidak semua orang menekuni Al-Quran tetapi dia tidak mengerti atau lemah dalam komunikasi, mengkomunikasikan gitu. Apa sih isi kandungan Al-Quran? Bahkan komunikasi sosial ya lemah, gaptek, bukan gaptek, lemah lah, sulit berkomunikasi dengan orang yang tahunya misalkan menghafal Al-Quran itu satu kondisi yang ya perlu diperbaiki. Gitu. Makanya ya ini baru apa namanya ide-idenya ya, kami juga di Al-Quran bukan sudah lebih baik, sudah menerapkan, tapi dari kesadaran tentang melihat fenomena atau indikator lah ya, kalau lebih kecil ya. Tapi sih mungkin sudah fenomena ya, karena banyak fenomena seperti itu. Kita munculkan program misalkan santri Quran tangguh, santri mereka yang menekuni Al-Quran tetapi juga bisa establish mereka hidup di masyarakatnya, di lingkungan aslinya. Karena mereka digembleng untuk mendalami Al-Quran itu bukan untuk tinggal seperti di sini, di tempat penggemblengan, tapi untuk tinggal seperti mereka kembali nanti ke masyarakat aslinya. Maka tidak dikurung khusus kayak kurung di sini dengan ini kan lingkungan sangat kecil, homogen. Bukan lingkungan asli itu kan heterogen. Perlu dikenalkan dengan lingkungan asli, bagaimana mereka berusaha untuk mengamalkan nilai-nilai Al-Quran di lingkungan asli. Balik lagi ke pondok apa kira-kira, oh ini kok balik lagi ke pondok malah kayak begini. Balik lagi ke maksudnya ke program-program hasbi ini kok beda ini gitu. Nah itu kita poles, kita perbaiki, didorong lagi interaksi dengan Quran. Jadi pas balik lagi tuh udah nggak semangat lagi tadi itu, semangatnya lemah gitu ya. Semangat membina masyarakatnya lemah, kita dorong lagi. Ya karena itu mengamalkan Al-Quran sedikit demi sedikit secara bertahap ya. Dan karena memang balasannya dari Allah sangat besar. Di antara fenomena hajrul Quran, termasuk hajrul Quran ini, meninggalkan Quran ini, ya tidak mau mengamalkan Quran. Banyak contoh sekarang orang meninggalkan misalkan hukum faraid, ahli bagi waris, orang banyak yang nggak mau. Bahkan tidak sedikit yang mungkin ya hanya menggunakan intuisi aja gitu. Saya senangnya ini kasih aja ke anak bungsu, misalkan. Kasih rumahnya ke anak. Padahal itu harta kekayaan terbesar, bisa jadi lebih dari sepertiga. Gitu. Nah, itu nggak boleh kan. Wasiat lebih dari sepertiga. Apalagi ke ahli waris. Banyak para ulama mengatakan ya, diutamakan wasiat itu kepada selain orang yang akan mendapatkan waris dari. Nah itu berhukum dari yang kecil-kecil saja. Usah kalau bicara hukum langsung misal potong tangan kan.
Ya itu kan hal kecil, hal yang sudah sangat jauh, hukum-hukum yang dengan melekat ya dengan kehidupan sehari-hari. Ada seorang tokoh ya sekaligus alim juga saya melihatnya karena beliau juga sangat dalam ilmu. Beliau mengatakan hukum-hukum Islam yang berlaku untuk kehidupan pribadi dan sosial ya, di luar hukum-hukum bernegara itu hampir 96% itu ya di situ semua adanya gitu. Sisanya hukum dalam tatanan ya bernegara itu hanya 4%, kata beliau begitu. Tapi kalau saya mendengar ceramah-ceramahnya, nasihat-nasihatnya memang sangat mendalam. Wallahu alam. Ini secara lebih detail Profesor Indonesia itu saya pernah melakukan kajian dan juga membaca yang lain menyampaikan saya yakin beliau menyampaikan. Kemudian tidak menjadikannya sebagai obat ya. Istisqa bil Quran tidak pernah. Makanya karena dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa Al-Quran itu adalah syifa ulima usul, ya. Obat penyembuh dari apa yang ada dalam ya, dari macam-macam penyakit. Penyakit hati berarti apa? Penyakit hati ya banyak ya. Penyakit sombong, penyakit sangat mudah tersulut oleh orang lain, penyakit tidak bisa memaafkan orang lain, itu kan penyakit hati. Termasuk penyakit misalkan rendah diri, merasa paling rendah aja diri dari orang lain. Penyakit. Salah satu obatnya Al-Quran. Gimana caranya? Saya mentadaburinya, memahaminya, masukkan dalam konteks kita yang meyakini, ya, diresapkan ke dalam hati kita, itu insya Allah. Makanya para sahabat Rasulullah SAW itu memang yang pertama mereka memang orang-orang pemberani, punya bekal itu dari nenek moyang. Tetapi dengan adanya Quran, mereka lebih berani lagi. Maka mereka sanggup ya berkata-kata tegak, padahal mungkin bisa jadi setelah ngomong itu dia akan ditebas lehernya karena menyampaikan dakwah langsung di hadapan raja. Nah itu dahsyat. Ya. Jadi tidak menjadi orang yang pribadi yang rendah diri. Tidak ada ahli Quran rendah diri. Ya, kalau dia betul-betul memahami konteks, tidak merasa hina dia dengan hidup dengan Al-Quran. Justru yang ada adalah merasa bangga. Sebagai dikatakan oleh Umar bin Khattab, kita ini tinggi berwibawa dalam karena Islam. Ya, kalau Allah tidak muliakan kita dengan Islam, pasti Allah sudah merendah. Ya, dan termasuk istisqa bil Quran. Ya, bagian dari istisqa bil Quran ya berobat dengan Al-Quran. Kalau hati sedang gundah gulana, kita baca Quran. Ya. Insya Allah, bahkan mungkin sering orang merasakan ya ketika ada masalah apa kita baca Quran, kemudian minta petunjuk pada Allah, itu sering Allah tunjukkan langsung dengan ayat Quran itu jawaban. Itu banyak orang seperti itu. Termasuk obat-obat apa ini kalau kata Ibnu Qayyim ini ya, yang sakit secara fisik, sakit badan, bisa dibacakan Al-Quran. Ya mungkin ini bahasa sekarang ruqyah. Ruqyah Al-Quran. Kita bacakan Al-Fatihah. Lain. Jadi ya, sempat saya ada pengalaman
Enggak dia diruqyah karena alasan keluarganya ini. Nanti keluarganya dipahamkan aja apa catatannya. Oh ternyata dia punya keluarganya itu, keluarga dekatnya punya pemahaman. Kalau diruqyah katanya orang yang diruqyah itu suka terbirit-birit, lari, muntah-muntah seperti yang disaksikan di TV gitu ya. Nah itu juga harus dipahami. Penting kita punya keyakinan, kita paham. Ini bentuk-bentuk hajrul Quran. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang posisi di sini. Ya. Katakan no. Kalaupun kita sedang di situ, sedang malas-malasan, ya kita segera bangkitkan kembali spirit Quran. Spirit untuk, karena tidak ada yang bisa membimbing lebih baik atau ya, hadal Quran yahdi lillati kepada yang paling lurus untuk meluruskan hidup kita itu. Nah kalau Qurannya nggak dibaca gimana mau lurus? Gimana kita mendapat kalau Qurannya nggak dipahami, ya apa yang mau kita cerna gitu dari nilai-nilai Quran? Baca aja, nggak pernah memahaminya. Ya ngerti ya, kayak tadi monyet ngebubulung kelapa, ngerti dia di dalam ini ada yang enak, ada yang airnya seger. Gimana cara bukanya? Yang kayak begitu. Ataupun juga baca, pelajari aja nggak pernah ngamalin. Gimana cara merubah masyarakat menurut dia? Nggak pernah dia dipraktekkan. Itu juga. Jangan sampai gitu. Wajahnya jalan terus kemaksiatan juga banyak di situ. Nah, itulah sebaliknya dari orang yang hajrul Quran ya ahlul Quran. Dikatakan yang di sini mudah-mudahan dijadikan Allah sebagai ahlul Quran. Amin. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Imam Ahmad dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan innalillahi ahlina minan nas. Allah punya ahl itu ya orang khusus, keluarga ya. Ahli ya, itu keluarga seringkali ada ahli ini ya maksudnya orang paling dekat saya, keluarga dari kalangan manusia. Ya, qalu para sahabat bertanya Rasulullah, siapa mereka? Qala kata Rasulullah, hum, mereka adalah ahlul Quran, yaitu para ahli Quran. Jadi ahlullahi wa khassatu kata Rasul, ahli Quran itulah ya orang-orang dekat Allah, bahkan ya mungkin berarti ini khassatu orang-orang khusus. Jadi yang udah dekat, yang khususnya lagi dari yang dekat-dekat. Subhanallah. Nah, ini harus jadi motivasi ya. Kayaknya kita checklist dulu nih. Tentunya kita Al-Quran gimana? Kita dalam menyimak Al-Quran. Kategorinya sering, lumayan, kadang-kadang, atau jarang. Atau sangat jarang, atau tidak. Membacanya juga gimana? Baca Quran. Sering, lumayan, jarang. Bisa checklist masing-masing. Memahami, aduh saya jarang. Atau saya lumayan lah, ada sedikit-sedikit. Sangat jarang. Mentadaburi juga sama. Amalkannya gimana? Takhalluq bi akhlaqil Quran. Berusaha untuk menanamkan akhlak Al-Quran dalam diri kita. Mendakwahkan Quran ini. Nah, ini dasar. Jadi akan muncul masyarakat Quran ini juga kalau dakwah Qurannya hidup. Bukan orang hanya hidup sendirian, tapi ikut dalam dakwah Quran. Dakwah Quran itu apa? Dakwah bacanya, tulisnya saja enggak. Jadi, ya, di sini kita akan dapat jawabannya misalkan wa arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Bagaimana Quran bisa menjawab problema menghadirkan solusi-solusi dari problema-problema kehidupan. Rahmat itu kan begitu. Ya. Masalah kita bisa jawab. Masalah sosial, ya, ekonomi,
masalah lingkungan. Gitu. Itu kita bisa jawab, hadirkan solusinya. Ahlul Quran harus bisa menghadirkan solusinya. Hanya dari sejak awal Hasbi Quran ini, karena pengalaman saya cukup lama di filantropi, sosial, filantropi maksudnya. Sejak awal, paling tidak selain dakwah dan pendidikannya, yayasan ini harus bisa menghadirkan solusi-solusi sosial melalui jalur filantropi dulu, gitu, sebelum bikin bisnis atau apa. Nah, kenapa? Ya nggak mungkin kita, karena dari sejak awal Rasulullah mengenalkan Islam ini karaos kaharpus bahasa Sundanya itu simpel, bisa dimengerti dan terasa dampaknya, gitu. Dampak sosial, perubahannya begitu dahsyat. Dampak keilmuan, perubahannya begitu dahsyat. Bahkan dampak budaya dan lain-lain lah. Nah itu harus bisa menjawab itu. Gitu. Nah, tetapi tetap modalnya adalah ya perbanyak dulu interaksi pribadi kita. Rasulullah misalkan dalam membaca Quran dulu para sahabat ya, mereka kata Rasulullah, katakan Al-Quran dalam 1 bulan ya. Kata lebih Amr, ya Rasulullah, kami mampu lebih cepat dari itu, mungkin bisa 10 kali dalam sebulan khatam Quran. Kata beliau, ya apa? Akhirnya mengatakan ya silakan khatamkan 3 hari sekali paling cepat. Tapi dari riwayat lain dikatakan 7 hari sekali itu dan batas paling cepat dalam khatam. Kenapa tujuannya? Agar ketika baca Quran, menghatamkan Quran itu bisa ngerti juga apa yang dibaca. Pesan-pesannya bisa kita. Ya. Nah, ini modal-modal dasarnya kan begitu. Untuk bisa mengaplikasikan Quran. Nah, paling tidak di sini kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ma'ahabuan ya'ti alayya yaumun, ya. Saya tidak suka berlalu 1 hari 1 malam, yaumun wala lailatun illa anzuru fi kitabillah. Saya tidak suka berlalu 1 hari semalam kecuali saya melihat kitab. Artinya baca Quran. Gitu. Al-qira'ah fil mushaf. Jadi ya batas minimalnya kalau lagi sibuk banget ya baca 2 lembar, 3 lembar gitu. Nah, kalau bisa menghatamkan 1 bulan, ini firman apa sabda Rasulullah yang di atas tadi ya. Ini Rasulullah yang mengatakan. Nabi SAW bersabda, bacalah khatamkan Al-Quran setiap bulan. Baru para sahabat interupsi. Berarti idealnya ya setiap bulan. Kalau enggak, ya kita bisa baca. Itu yang bisa menjaga spirit Al-Quran tadi dalam mengamalkan. Makanya ya dalam rangka itu juga ini sebagai penutup barangkali ya di pertemuan kali ini Hasbi Quran berencana insyaallah dimulai dari awal bulan. Orangnya Ustadz, punten. Halo. Ya, mungkin agak lebih dekat ke speaker ya. Ya, di awal bulan depan ini insyaallah kita akan mulai khataman. Bukan hanya ini, insyaallah khataman tilawah juga sekaligus tafsir ringkas. Rencananya mungkin kita akan bacakan membaca tafsir ringkas, tafsir jalan lain, tapi tidak didalami dalam ilmu alatnya ya, karena di dalam jalan lain ada ilmu alatnya. Hanya bacakan saja. Dan tafsir As-Sa'di. 2 tafsir ringkas itu insyaallah mudah-mudahan bisa kita khatamkan dalam 6 bulan. Ya. Dalam 6 bulan. Jadi
Dan saya yakin mungkin yang hadir di sini siapa yang pernah menghatamkan membaca tafsir. Walaupun tafsir ringkas seperti As-Sa'di aja kata. Kalau Jalalain sangat ringkas As-Sa'di. Mungkin ada yang raise hand gitu. Angkat tangan nggak ada ya? Belum ada. Nah, makanya mudah-mudahan ini rencananya ada subuh ya jam 5 sampai jam 5.45. Atau bisa lebih cepat dari itu. Kita baca tidak terlalu banyak, paling 4 halaman mushaf. Kita baca, habis itu kita baca tafsirnya, tetapi dengan pendekatan tematik. Dan dari sini sampai sini, ini berbicara tentang apa? Kita bacakan tafsirnya. Dari ayat sini sampai saya, oh ini isinya ini, kita bacakan lagi tafsirnya. Lanjut begitu. Sehingga tertanam dulu di benak kita kandungan globalnya Al-Quran seperti apa. Di situ ya nanti udah tamat itu kita pindah lagi ke mungkin kitab tafsir yang lain, ada yang tafsir Ibnu Katsir dan yang lain-lain. Kita mulai dulu ya dari yang ringkas, insyaallah. Dan ini tadi itu diantaranya untuk menjaga spirit ya Al-Quran. Kalau Al-Quran terus bisa membimbing kita dengan ya pemahaman-pemahaman dan interaksi kita yang intens terus setiap hari. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan, paling tidak untuk saya yang menyampaikan dan untuk hadirin hadirat sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga keistiqomahan kita untuk terus bisa menjadi ahlul Quran, ahlullahi wa khassah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Heri Effendi yang sudah menyampaikan materi tentang membangkitkan kembali ya urgensi semangat untuk bisa berinteraksi dengan Al-Quran itu menjadi suatu kebutuhan, bukan sekedar keinginan, tapi merasa ada yang kurang kalau kita belum berinteraksi dengan baik. Minimal ketika memulai pagi atau mengakhiri malam itu menjadi suatu hal yang penting. Kita masing-masing itu merasa mendapatkan apa nih pesan Al-Quran untuk saya secara personal gitu ya. Apa nih pesan Al-Quran untuk saya hari ini? Mudah-mudahan spirit itu, semangat itu bisa terbarukan walaupun tentu butuh ikhtiar yang terjaga, dan di antara ikhtiarnya ini adalah khataman tafsir Al-Quran ringkas yang akan dilaksanakan hari Senin sampai Sabtu insya Allah secara rutin dan live seperti khataman ketika Ramadan yang lalu ya, pukul 5 sampai pukul 5.45. Ini juga bagian dari bisa dikatakan keseriusan kita untuk selalu menjadikan semangat berinteraksi dengan Al-Quran itu terbarukan. Baiklah kawan-kawan sekalian, teman-teman, mungkin Ustadz bisa di stop itunya ya, share screen-nya. Bagi yang akan bertanya, teman-teman yang ada di majelis kajian pada malam hari ini, kami persilahkan untuk raise hand. Untuk teman-teman host dan co-host mungkin bisa melihat jika ada yang raise hand. Silahkan, ada yang mau menyampaikan pertanyaan? Sebelumnya di sini ada di kolom chat. Oke. Di kolom chat ini ada pertanyaan yang pertama, bagaimana menjaga semangat berinteraksi dengan Al-Quran sebagaimana semangat di bulan Ramadan gitu. Ya kalau nggak 100%-nya, paling tidak 50%-nya semangatnya itu terjaga. Bagaimana Ustadz? Silahkan Ustadz. Ya, sering disampaikan sebetulnya ya oleh para khatib, para penceramah untuk menjaga konsistensi kita, baik kuantitas ataupun kualitas ibadah seperti Ramadan itu kita harus punya
harus menanamkan terus persepsi bahwa kita beribadah itu kepada Allah, bukan kepada Ramadan. Dan Allah akan memberikan balasan kepada siapapun yang beribadah di bulan apapun gitu. Di bulan Ramadan ada keutamaan lebih, yaitu bonus. Tapi yang basic kan kita terus beribadah. Makanya kunu robbaniyin atau kunu ramadaniyin kan gitu. Jadilah hamba-hamba robbani, bukan hamba-hamba Ramadan. Jadi itu yang harus dipegang teguh tuh begitu. Ya, kalau di bulan Ramadan dilipat ganda, itu bonus. Bonusnya dilipat gandakan. Bukan artinya kita cukup dengan ibadah Ramadan untuk masuk surga. Terus enggak. Bahwa sekarang Syawal dan seterusnya bulan-bulan lain itu adalah dimensi waktu yang dibentangkan oleh Allah gitu kan. Konteksnya wa ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun. Itu aja. Jadi dan tilawatil Quran, interaksi dengan Quran, mengamalkan Al-Quran, mendakwahkan Quran itu bagian dari ibadah itu sendiri. Bagian ibadah, bingkai-bingkai ibadah lainnya gitu. Kita akan terjaga untuk bisa beribadah dalam interaksi hari-hari. Kalau kita tuh dekat banget dengan Quran tuh lebih mudah terjaga. Kalau tidak, loss. Gitu. Bisa jadi makan kita, ya, cari nafkah kita udah nggak jadi ibadah lagi. Kenapa? Ya niatannya udah beda. Kenapa? Tidak diingatkan. Di antara yang mengingatkan tuh kalau baca Quran diingatkan, memahami Quran diingatkan, dibarukan terus kita. Makanya di Quran tuh cerita-cerita diulang-ulang. Terus dalam cerita-cerita Nabi, cerita apapun tuh bukan hanya cerita, tapi ibrohnya dijelaskan. Ibrohnya apa maksudnya? Kadang ceritanya nggak terlalu jelas, nggak terlalu detail, tapi ibrohnya itu. Jadi itu yang harus ditanamkan. Makanya kalau hari-hari kita mungkin banyak kurang bermakna, hari-hari kita pikiran nggak jelas, perasaan nggak enak, nggak karuan, mungkin dengan istri aja, dengan suami misalkan sering tidak connect, ya bisa jadi itu salah satunya. Kita kering interaksi kita dengan Quran, mungkin keluarga kita juga kering interaksi dengan Quran, sehingga keberkahan keluarga itu kurang. Nah itu bahan-bahan jadi yang harus jadi sarana ini ya, motivasi gitu bagi kita. Dan para salafus saleh itu dulu begitu. Mereka kalau lihat kucing piaraannya saja lebih liar, lebih galak, mereka langsung, ini ibadah saya hari ini nggak benar nih kalau gitu. Jadi harus jadi apa ya, salah satu jadikan indikator-indikator. Hati kita sering itu apa terlalu sensitif gitu ya, kalau berkaitan hak kita diambil orang, itu nggak sabaran dan lain-lain. Itu wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi penting sekali ya intensitas atau sebelum kita bicara kualitas, tapi kuantitas, intensitas kita membersamai Al-Quran ya. Kalau tadi seperti kebutuhan ya, makan aja misalnya. Kita malah kalau misalnya nggak makan lapar gitu. Nah, bagaimana hal yang sama juga kita rasakan kalau belum baca Quran itu ada yang kurang. Nah, mungkin sampai di sana itu harus dimulai juga dengan intensitas dulu gitu ya. Ada pemaksaan lah, memaksa diri gitu minimal. Kalau tadi dikatakan di dalam penjelasan Ustadz itu disampaikan minimal sebulan sampai seminggu ya untuk bisa menghatamkan Al-Quran. Mudah-mudahan ini juga menjadi satu catatan kita untuk seberapa serius sebenarnya kita itu ingin menjalin interaksi yang intens dengan Al-Quran. Ini mungkin bagian yang harus dijawab oleh komitmen kita masing-masing ya, insya Allah. Ada pertanyaan berikutnya, Ustadz, bagaimana cara mengajak teman dekat, saudara ya, yang lingkungan terdekat itu yang susah gitu untuk belajar dan berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi mungkin rasanya
mempelajari Al-Quran itu hal yang mewah atau hal yang eksklusif gitu. Itu bagaimana bisa caranya, kemudian mungkin pendekatan yang harus dilakukan itu seperti apa? Padahal Ustaz. Ya, pertama itu kan masalah mengajak itu kan berarti kita menundukkan hati. Dan kita nggak bisa menundukkan hati mereka. Yang bisa menundukkan hati mereka hanya Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak al-isti'anah billah dari sejak awal. Jadi kita mengajak mereka itu bukan untuk bisa menundukkan hati mereka. Menundukkan itu Allah. Jadi sehingga dari situ kita nggak fokus pada hasil. Fokusnya pada usaha. Usahanya adalah bagaimana kita optimal terus-menerus. Terus. Tapi yang namanya usaha juga jangan asal usaha. Usaha yang penting saya udah ngajak, udah putus kewajiban, udah gugur kewajiban, enggak. Yang namanya asal usaha berarti kan tidak profesional. Kita perintah Rasulullah itu kalau mengerjakan amalan an yutqina harus profesional. Harus orang profesional itu ya saya tadi kelihatan tadi di itu yang nggak sengaja tuh di latarnya besok mau ikut sertifikasi menjadi nadir wakaf ya. Mohon doa juga dari para jamaah sekalian, mudah-mudahan Allah mudahkan. Itu sertifikasi ya, dan sekarang banyak banget tuh sertifikasi. Ternyata kalau kita dalami memang salah satu upaya untuk biar bisa profesional, dan untuk menjadi profesional tidak mudah. Harus menggali ilmunya, mendalami, menggali pengalaman-pengalaman orang, itu melatih, kita belajar. Dahsyat. Itu padahal yang kita akan ambil sertifikasinya skema 4 aja, pelaksanaan penerimaan wakaf gitu ya. Jadi nanti kedepannya mudah-mudahan Hasbi juga bisa menjadi nadir wakaf. Amin. Nah, sama dengan mengajak juga. Jadi jangan asal ajak. Ini kita harus memahami juga kondisi real ya, kekinian kedisinian yang kita mengajak saudara kita ini dilihat dulu, ini orang misalkan memang udah sepuh gitu ya, sudah tua, sudah agak sulit belajar dari A, B. Diajak dulu ke hal yang dia enjoy gitu. Enjoynya apa? Makanya pengajian itu formatnya juga pengajian jangan satu format terus gitu. Ada pengajian untuk orang yang seperti ini sudah agak sulit. Ya artinya Bapak, dia kalau ke masjid senang sih, diajak dengerin aja gitu. Atau ngucapin bareng-bareng dari belajar, ngucapin bareng-bareng, nggak usah dipecak, nggak usah diuji. Biasanya orang pada kabur tuh kalau diuji, saya malu belum bisa. Nah ini. Jadi yasiru wala tu'asiru, terapkan itu dalam dakwah kita. Permudah-mudahkan orang untuk belajar Al-Quran. Oh ini mah nggak bisa, ya nggak usah. Yang nggak mau, nggak datang untuk belajar berarti dia malu. Ada kemauan tapi masih malu ya. Di pengajian umum, bikin pengajiannya enjoy, bikin pengajiannya suasananya, ya suasana kekeluargaan lah gimana gitu. Kalau orang datang ke dangdutan kan nggak mengkerut ini yang karena nggak takut karena mau diuji kan, kalau disuruh sini kamu maju nyanyi dangdut enggak kan, makanya mereka datang enjoy ngerin gitu. Ini juga sama pengajian, jadi dakwah Quran juga dibikin orang enjoy ya. Bisa bawa anaknya, bisa bawa pulang perut kenyang, atau kalau bisa begitu alhamdulillah, kalau enggak ya kita pikirkan juga sarana-sarana lainnya yang karena Rasulullah kalau mukminu kayyisun fatin, orang mukmin itu cerdas, ya kreatif. Yang penting tadi di awalnya ya memang kita tidak fokusnya ke hasil itu Allah yang menentukan. Pada akhirnya dia tertunduk hatinya, ya udah saya mau dari awalnya belajar baca A, B, T, C kayak anak-anak. Nah, berarti kita juga sediakan sarananya. Tetap aja ajakan. Ayo siapa yang mau belajar, ibu-ibu, bapak-bapak, baca tulis Quran, nggak ada ya.
nggak usah mangkal gitu. Oh berarti pendekatannya biarin aja. Dan tidak juga harus mereka karena merasa udah nggak bisa ini. Harusnya harus tetap bisa juga. Yang penting kan tadi minimal dia mau rajin baca, mendengarkan nilai-nilainya, menerapkan, itu yang wajib fardu ain. Itu wallahu a'lam. Jadi kurang lebih mungkin seperti itu. Iya. Nah, Ya, halo. terima kasih. Betul sekali ya. Catatan yang bisa Umi garis bawahi di sini adalah kekinian dan kedisinian. Kadang-kadang semangat mengajak, tapi tadi bahwa lupa ada catatan itu ke hartos gitu ya, kerasa gitu bahwa harusnya ketika kita mengajak itu kita melihat kondisi bahwa kalau orang-orang yang terdekat yang mau kita ajak ini mungkin yang lebih dibutuhkan tadi apa, kemudian mungkin kita masuk dari sisi yang paling dibutuhkannya dulu. Mudah-mudahan ini jadi satu PR tersendiri buat kita semua bisa menghidupkan nilai-nilai Quran di sekitar dan khususnya untuk orang-orang yang terdekat dengan diri kita. Ini ada satu pertanyaan dari Pak Iim, dari Ustaz Iim. Ustaz, sekarang ini banyak bermunculan lembaga tahfidz Quran. Betul sekali ya, ada rumah Quran, ada rumah tahfidz gitu ya. Apakah ini juga sebuah fenomena yang menunjukkan bahwa umat Islam itu sudah mulai menyadari pentingnya menjaga Al-Quran? Bagaimana pendapat Ustaz? Silahkan. Iya, mudah-mudahan itu bagian dari bertambahnya, ya, meningkatnya kesadaran umat terhadap betapa pentingnya untuk terus meningkatkan interaksi dengan Al-Quran. Jadi, tetapi juga harus dipahamkan juga, atau mungkin kita mengawal ya, agar pemahamannya bukan hanya berhenti di tahfidz. Sudah hafal Quran, sudah selesai kayak segala sesuatu dengan Quran, enggak. Di tahfidz bisa jadi itu langkah pertama atau langkah kedua. Makanya alhamdulillah sekarang banyak yang program tahfidz Quran tapi juga dengan memahami, minimal memahami terjemahnya, itu sudah satu langkah bagus. Bagi yang tahfidz lanjut tafsir gitu. Ya husnudon kita itu bagian dari kebangkitan umat ini terhadap Al-Quran ini. Amin, amin. Dan hanya itu kan biasanya tapi anak-anak ya yang tahfidz itu ya, yang dewasanya, yang bapak-bapak, bukan remajanya itu sudah remaja umum. Karena kalau yang masuk ke sekolah pesantren tahfidz Quran, ke rumah Quran, itu berapa persen sih dari umat ini gitu. Nah makanya kita harus juga cari solusi untuk yang tidak mengikuti ini pesantren tahfidz, rumah tahfidz ya. Itu juga biar tidak merasa kalau saya kan profesional, saya nggak bisa ngapal Quran, siapa bilang? Rasulullah ya. Dan para sahabat sudah pada tua, sudah pada profesional. Tapi mau menghafalkan Quran. Makanya caranya apa? Ya ikuti. Bagaimana cara Rasulullah menghafal Quran gitu. Ini bukan wah ini promo hasbi mulu, enggak. Kita sama-sama gitu bareng-bareng. Bagaimana cara para sahabat yang hafal Quran? Ada yang hafalnya sebelum meninggal baru hafal. Jadi persepsinya menurut saya, persepsi dan usahanya, konsistensinya. Nah, itulah yang harus kita contoh dari Rasulullah, para sahabat dan para sahabat. Jadi mereka tidak tergesa-gesa untuk di level hafalnya saja, tapi satu paket. Nah, itu bisa kita ikuti. Saya orang Indonesia, bukan itu mah alasan yang sudah terjawab ya, banyak orang Indonesia yang nggak ngerti bahasa Arab sama sekali, tapi hafalannya mungkin betul. Saya pernah mengantar orang seperti itu. Juara 2 musabaqah tahfidzul Quran, tapi ketika kita antar harus kita temani. Nggak ngerti tuh ngisi formulir di bandara bahasa Arab, berarti bahasa Quran. Jadi ya itu alasan ya
tidak bisa diterima sebenarnya sekarang. Masalahnya adalah tadi spiritnya ada, semangatnya masih terjaga, konsistensinya terjaga. Kalau konsisten, insya Allah bisa. Allah. Ya, terima kasih, Ustadz. Mudah-mudahan ya, lagi-lagi kembali ke spirit itu tadi ya, semangat ya. Kalau orang sudah semangat itu bisa dikatakan halangan apapun bisa dilalui dengan semangat yang ada di dalam setiap diri dan jiwa umat Islam sebenarnya untuk bisa berdekatan, berinteraksi, mentadaburi, dan kemudian sampai pada menghidupkan nilai-nilai Al-Quran sehingga setiap diri itu menjadi agen perubahan, menjadi bagian dari jembatan kebaikan dan keberkahan buat sekitarnya. Sebelum sampai di acara berikutnya, untuk kawan-kawan di Majelis Qur'ani yang mungkin sudah ada yang siap mengambil kesimpulan dari materi yang disampaikan pada malam hari ini, kami persilahkan untuk raise hand. Silahkan. Atau membuka oke. Ada co-host silahkan, itu ada Mila Nurmila yang sudah raise hand. Ya, silahkan. Teh Milah, bagaimana kesimpulan yang bisa Teh Milah Nurmila ambil pada kesempatan kajian malam hari ini? Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin off kamera, Mi. Ahlan. Subhanallah ya. Terima kasih Ustadz atas semua materinya. Ini sangat membantu kita untuk betul sesuai dengan temanya, bangkitkan spirit Al-Quran. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan, tadi ada 2 kata kunci yaitu hajrul Quran, no, ahlul Quran, yes. Dari 2 kata itu luas gitu ya ininya, maknanya. Kita sebagai umat Islam pastinya ingin diakui, ingin menjadi ahlul Quran. Nah, karena Allah menjanjikan syafaat dari Al-Quran itu bagi ahlinya gitu ya. Tetapi tadi berdasarkan pemaparan dari Ustadz, bahwasanya kita juga harus berhati-hati. Jangan-jangan fenomena dari hajrul Quran itu ada melekat dari diri kita. Karena hajrul Quran itu kan kebalikan dari ahlul Quran ya, di mana kita terputus dari Al-Quran, dari spirit Al-Quran. Mulai dari keterputusannya itu yang jaraknya jauh sampai yang mungkin kita merasa dekat padahal bagian dari fenomena itu. Kalau orang yang tidak mengimani mungkin dianggap jauh ya, betul-betul hajrul Quran. Tetapi kalau tadi dari bahasan itu terkadang kita membaca, kita memahami, tetapi Al-Quran mungkin sebagian seluruhnya. Kita tidak menjadikan obat Al-Quran itu bagi kehidupan kita, tidak menjadikan solusi, tidak menjadikan spirit. Itu kesimpulannya, Mi, bahwasanya kita berhati-hati, mudah-mudahan kita tidak ada ciri-ciri atau fenomena itu pada diri kita, hajrul Quran itu, dan mudah-mudahan ikhtiar kita berinteraksi Al-Quran dari mulai yang sederhana sampai mendalaminya lebih jauh gitu ya, itu menjadikan atau mengantarkan kita menjadi ahlul Quran. Mungkin itu, Mi. Ya, terima kasih banyak Teh Milah Nurmilah. Beliau ini adalah salah seorang penulis aktif di Bandung ya, yang alhamdulillah beberapa antologinya juga sudah keluar, berhasil menginisiasi dan ikut melahirkan karya antologi yang alhamdulillah juga beberapa dijadikan oleh beliau jalan untuk membahagiakan peserta Majelis Qur'ani dengan memberikan sebagai door prize atau giveaway selama ini ya. Jazakumullah khair. Dan selain sebagai serta aktif ini, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Teh Milah tadi ya, yang kadang-kadang
kita suka lupa mengkajinya atau lupa untuk perhatian kepadanya. Kita mungkin lebih fokus pada ahlul Qur'annya, tapi kita cenderung mungkin kita ada rasa jangan-jangan aku ada nih hafal Qur'an, jadi cenderung nggak mau terlalu perhatian, pokoknya fokusnya di ahlul Qur'an. Padahal penting untuk kita juga memahami ini ada nggak nih penyakit ini dalam diri kita. Jazakumullah khair. Dan selanjutnya Ustadz dan teman-teman semua izinkan akan disampaikan pemaparan tentang sekilas tentang program kurban insya Allah oleh Kang Wawa. Apakah sudah ready Kang Wawa? Bisa cek sound dulu Kang Wawa. Kang Wawa, halo. Tadi sepertinya ada. Apakah terputus? Kalau tidak ada, nggak ada ya? Tadi ada, apa hilang ya sinyalnya sepertinya? Kang Wawa nggak ada ya? Oke. Baik, kalau tidak ada berarti sekilas saja kami sampaikan. Insya Allah Hasbi sudah menyiapkan untuk program kurban. Sebentar. Kohos bisa dibantu nih share ini ya, share PPT-nya sekilas. Sebentar. Soalnya di Umi sepertinya tidak muncul. Kang Wawanya belum ada ya? Untuk share screen. Untuk share screen, Kiki atau Arpan bisa dibantu. Materi yang PowerPoint. Jadi insya Allah untuk program Hasbi, program kurban ya. Untuk program kurban. Untuk PPT-nya sedang mau dibuka, Umi. Tunggu sebentar. Air. Kalau jumlah calon penerima daging kurban ya atau penerima manfaat itu untuk pegiat Quran khususnya, baik santri, guru ngaji, kemudian juga masyarakat yang berhak di sekitar lokasi Yayasan Hasbi Quran, juga para mitra Hasbi, baik itu madrasah diniyah, kemudian rumah tahfidz, rumah Quran, pesantren tahfidz, ya, dengan jumlah sekitar 750 penerima manfaat. Kemudian untuk jenis hewan kurban, untuk sapi itu dimulai dari harga sekitar 19.500.000 dan kambing 2.500.000. Paket untuk penunaian hewan kurban secara gotong royong untuk hewan kurban sapi dengan 7 orang itu sekitar 2.800.000. Jadi untuk teman-teman para duta Jiswaf, jika membutuhkan file PPT ini ataupun flyer video terkait kurban, nanti bisa konfirmasi kepada Kang Wawa. Nanti akan disampaikan bisa untuk pembayaran atau konfirmasi donasi seperti biasa, transfer ke rekening Bank Mandiri ataupun Bank BJBS atas nama Yayasan Hasbi Quran. Konfirmasi ke tim penanggung jawab, nanti ada Kang Wawa. Dan waktu pelaksanaannya untuk di Yayasan Hasbi Quran antara tanggal 10-11 Zulhijjah yang bertempat di Yayasan Hasbi Quran di Pacet, ya, Segara Cipta, Balai Benih Ikan. Apa sih benefit atau keuntungan yang diperoleh kalau kita ikut berkurban di Hasbi? Di antaranya para mudahid atau pekurban bisa menyaksikan pemotongan hewan kurban dan mendapatkan dokumentasi pemotongan hewan kurban. Juga bisa langsung memberikan kepada penerima manfaat. Kemudian bagian pekurban siap diberikan atau dibagikan kembali sesuai keinginan donatur. Jadi beberapa donatur pengalaman dari tahun sebelumnya yang berada di luar Bandung
itu ada yang memang sepenuhnya tidak mengambil haknya, kemudian meminta misalnya menitipkan kembali kepada Hasbi untuk mendistribusikan kepada yang berhak. Kemudian juga seluruh mudhohi atau yang berkurban akan otomatis masuk database donatur Hasbi, misalkan mendapatkan layanan tadabbur dan doa atau pesan-pesan Islami, juga update program Hasbi selama setahun ke depan. Dan banyak lagi benefit lainnya yang mudah-mudahan menjadi satu sinergi untuk kita semua, menjadi bagian dari ikhtiar kita semua, menghidupkan nilai-nilai Al-Quran secara real, secara nyata, gitu ya. Lewat amal, lewat aksi, taharok ya, harok inna fil harokah barokah itu, bergerak, dan insya Allah dalam gerak kita, baik itu dalam kegiatan yang lalu ya, pengumpulan dan pendistribusian Yiswaf, kemudian hari ini kurban, dan begitu pula nanti dengan selama setahun ke depan ada banyak sekali jalan kebahagiaan dan kebaikan yang bisa kita lakukan untuk menjadi jembatannya gitu ya. Dan inilah sebenarnya bagian dari ikhtiar kita juga untuk bisa mudah-mudahan menjadi ahlul Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian untuk pemaparan singkat program kurban di Hasbi. Mudah-mudahan semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini bisa mensosialisasikannya sehingga lebih banyak yang bisa mengetahui, memahami, dan kemudian mungkin terdorong dan siapa tahu ya terinspirasi untuk bisa ikut bergabung bersama-sama kita semua ikut kurban di Hasbi. Dan baiklah, selanjutnya adalah sesi dokumentasi untuk teman-teman host dan co-host. Mungkin kita perlu foto ini ya, foto bersama nih. Kalaupun tidak memungkinkan on cam, tidak apa-apa. Tapi kalau bisa akan lebih baik lagi. Silakan kepada host untuk mengambil fotonya. Siap ya? 3, 2, 1. Ini baru halaman pertama nih ya. Kemudian halaman berikutnya. Mungkin bagusnya tidak di ini spotlight ini Ustaz Herinya biar teman-teman yang lainnya ke bawah. Kemudian sudah siap. Sudah 3, 2, 1. Kemudian halaman berikutnya, halaman terakhir nih, 3, 2, 1. Ya, terima kasih. Dan untuk pengumuman ini ya, pengumuman door prize yang mendapatkan door prize pada malam hari ini, bukan door prize ya, sebenarnya tahaba ini untuk teman-teman yang sudah hadir, sudah menghadiahkan waktu dan kesempatannya untuk bersamai ke Majelis Qur'ani, dan dari Hasbi ini ada sedikit hadiah juga, yaitu berupa pulsa senilai 50.000 yang akan diberikan pada peserta yang pertama kali hadir dan on cam dari awal sampai akhir. Dari Gunung Halu, ini peserta paling setia, hadir pertama, kemudian selalu on cam dari awal sampai akhir. Masya Allah, barakallah untuk Teh Ai. Belum silaturahim nih. Kemudian ada tadi ada Pak Dedi ya tadi ya. Juga dari awal, apakah masih hadir ini? Masih ada tidak? Ya. Kemudian untuk pengambil kesimpulan terbaik ya, ada Teh Milah, Nur Milah. Kemudian ada Ustadz Iim. 3 yang memperoleh hadiah pulsa senilai 50.000 pada malam hari ini. Barakallah, mudah-mudahan jadi satu kegembiraan tersendiri dan sebagai tanda cinta Hasbi untuk jamaah Majelis Qur'ani. Baiklah, selanjutnya kita sampai dan tiba pada acara yang terakhir. Hadirin sekalian, kami mewakili seluruh tim Hasbi Quran mengucapkan terima kasih atas kehadiran kerjasama dari teman-teman semua yang mensupport
seluruh kegiatan Hasbi, baik kegiatan offline maupun kegiatan online. Saya selaku pemandu acara mohon maaf atas segala hilaf. Semoga acara ini bisa menjadi bagian penting yang menjadikan semangat berinteraksi kita dengan Al-Quran terbarukan, baik secara kuantitas maupun kualitas. Saran dan masukan serta dukungan semua pihak insya Allah akan menjadi satu hadiah tersendiri bagi kami. Dan selaku panitia, kami mohon pamit. Sekali lagi, terima kasih banyak. Jazakumullah khair. Mari sama-sama kita tutup pertemuan dan kajian kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada host. Kang Diki, sudah bisa Umi serahkan? Sudah beberapa yang menunggu misalnya. Menunggu katanya uploadannya, karena ternyata tadi ada trouble di YouTube ya, mohon maaf. PC-nya kebetulan tiba-tiba mati. Mohon pamit undur diri Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.